Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas puasa di bulan Ramadan, dan juga selalu berhati-hati nih yang kalian hari ini mau pulang mudik ke kampung halamannya. Saya kali ini ada di daerah Jatisura. Nah, ini saya mau bikin nih konten indahnya penelusuran desa Jatisura. Jadi apa saja sih yang sudah maju nih di desa Jatisura ini? Biasanya yang belum subscribe dan subscribe terlebih dahulu ya. Yang sudah subscribe dan subscribe, jangan lupa tinggalkan like dan komennya agar saya bisa memberikan video-video terbaru buat kalian semua dimanapun kalian berada. Oke, sebelum kita bisa memulai bagaimana video yang akan saya tayangkan, biasanya kita intro berikutnya. Cikidot. Ini adalah desa Jatisura, kantor desa Jatisura. Nah, ini di mana Jatisura itu ada TK-nya tuh guys. Nah, ini ada alun-alun. Nah, ini ada SDN Jatisura. SR dulu. Nah, ini guys, ini adalah SDN Negeri Jatisura nih. Dulunya mah nggak kayak gini Pak ya, SDN-nya ya. Sama bambu dulu. Bambu ya. Nah, ini guys, Namanya juga SR dulu. namanya tuh guys. Pak, ini kalau boleh tahu Pak, SDN Jatisura ini ada berapa ini Pak komplek Pak? Pertama ini satu, terus itu dua. Kedua, Berkembang ada yang nama Impres. Impres. Nama 3 jadi 5. Oke. Nah udah 5 itu nambah Jatisura 3 ujung. Mohon. Jatisura 4 ini. Mohon. Jatisura 5 udah dibongkar karena muridnya. Mohon. Saya lamun teu salah kan, Di merger. iya lamun teu salah kan tulisannya kan anyar ya Pak ya. Iya. Iya, proses revitalisasinya ira Pak. Pasalan ira ieu Bikin ini bikin ini 2 bulan lalu kok lihat. 2 bulan lalu ya. Oke. Aina nu nyepengan siapa ya nu jadi kepala sekolah di dia? Ibu lihat. Ibu Ihatnya. Lihat. Oke. Siswana seueur Pak di dia Pak? Di bawah 600 kali 500. Di bawah 600-nya. Alhamdulillah. Jadi ya komplitnya aya kelas 1 sampai kelas genepnya, kelas 6-nya. Nah itu karena merger. Oh, Hanya gitu. 1, 2, 4. 4. Nah muridnya digabung. Mohon. Ya untuk Jatisura tuh tertinggi sini. Mohon. Nah yang 4 itu tidak ada murid ke sini, dibongkar lah jadi lapangan kita buat apa. Jatisura masih 3 masih ada itu. Oke. Nah, ini Pak, kan Jatisura kan di kompleknya kan ada pohonnya Pak. Iya. Pohon iya sejarahnya itu Pak ya? Ada. Dulu kan mungkin dari filosofinya, dari falsafahnya ada 5 Pak. Apa tuh? Sudut 1 tengah ini. Maksudnya- Pancasila mungkin. Maksudnya falsafah 5 eta kumaha eta? Coba di Ke Pancasila itu. Pancasila. Jadi maksudnya 1, 2, Sudut 3, 4 ya. 4. Ini 1. Ini satu, Ini tengah oke. masih ada. Masih dipertahankan. Ya, ngomong di tahun sakoma ya Pak ya sampai berdiri kokoh itu Pak. Kalau di ini kita ratusan tahun deh. Udah ratusan tahun ya. Luar Terus, biasa guys. Masyarakat nggak mau nebang, mitosnya ya horor. Tapi boleh kali ya diambil ya. Apanya? Adik masih mau diambil gambar boleh? Oh, boleh. Kalau ditebang di ini banyak yang nggak mau. Nah ini guys, di Jatisura juga terdapat pohon yang sudah keramat. Jadi sudah ratusan tahun Pak ya. Iya. Nah ini guys, tuh. Nah konon pohon ini katanya tuh susah untuk ditebang guys. Berarti iya teh mungkin ayah ianya Pak ya. Ayah karuhuna kasih Pak. Ya entah ini mitos jadi ada dedemit lah. Oh dedemit. Sugan bae aya mungkin para wali anu teu. Dedemit. Dedemit. Nah maaf ya hampura ya punten ya punten. Buat ningali ku sakedap. Nah ini adalah pohon Jatisura guys. Nah ini posisinya itu ada di tengah-tengah sekolah dan ini nggak bisa ditebang oleh apapun. Sudah ratusan tahun tuh guys. Desain buat kami kegiatan. Teknologinya ini. Oke. Tapi bicara masalah pohon iya Pak, pohon ini kan kata tadi kan udah ratusan tahun ya. Itu kan udah banyak mitos. Wah kalau betul maaf nih sedikit minta hampura lah izin lah gitu. Apa yang pernah dialami Pak terjadi Pak? Ya kalau di
kita tuh namanya tuh kesurupan. Kesurupan. Oke. Satu. Kedua, ya dulu karena memang mungkin sugesti agak horornya itu karena suka disesaji. Oh. Jadi orang ada mau nanam apa atau sakit apa, katanya tuh kesambet dari sini. Oke. Terus bikin sesajen. Oh. Masuk ada ayam hitam. Oh, jadi lamun aya nama tradisi kolot abdi teh susubuh. Benernya. Nah, jadi pohon ini nih, maaf sekali lagi saya meminta izin kepada yang punya yang mungkin jaga pohon ini, saya minta izin ya. Ini sebagai bentuk buat mengangkat aja dokumentasi buat semua masyarakat biar memahami agar kita saling bisa menghargai antara satu sama lain dan juga alam yang satu dengan alam yang lain. Maaf ya. Nah, ya ada merinding ya Pak ya. Nah ini guys pohonnya guys tuh. Nah nanti kita akan ke balai desa, ini kita ngobrol-ngobrol lagi tentang Jatisura nih guys. Nah ini pohonnya. Nanti kita ke balai desa ya Pak. Tadi kan Bapak kan cerita masalah tentang PKI ya, eksekusinya ada di sini. Itu tahun berapa tuh Pak? Kayaknya habis merdeka sebentar deh, 45. 45-an ya? 45. Waktu itu ya sebelum itu apa? Gestapo. Oh, Gestapo. Ya dulu kan PKI itu seolah-olah partai yang nggak bermasalah kan, Benar-benar. berkuasa. Nah ini kalau di sini tokoh lah, Tokoh. gembong ya, internal. Oh jadi sempat di sini tuh pernah ada ketua gembongnya ya? Yang sampai ke Pulau Buru. Oke, tapi generasinya masih ada? Udah meninggal anak. Udah meninggal semua anak keturunannya Pak? Ya, sampai terjadi kan dulu turunan PKI itu nggak boleh jadi PNS. Oh. Mereka jadi banyak yang PNS, beberapa orang gitu. Ceritanya dimatikan. Oke. Kalau di sih kena itu. Tapi udah meninggal. Oke. Nah kalau tadi kan masalah eksekusi Pak. Eksekusinya kan dibunuh di sini. Apakah ditanam di sini juga? Tembak. Dikuburkan di sini juga? Enggak. Enggak, tapi dibawa mayatnya kali ya? Jadi pada saat itu masyarakat itu ya ekstrim kan, orang itu ekstrim, tertangkap. Nah terus tadi Bapak cerita masalah tentang pengobatan ya. Ya. Dulu kan zamannya kan belum ada dokter ya, adanya menggunakan tabib atau apa gitu ya. Nah, kalau tahu apa hubungannya sama ini Pak? Ya dulu kan sugestinya orang itu kalau sakit panas apa kesambet gitu. Datang Dari jembatan inilah, dari pohon inilah. Oke. Terus karena kita nggak nyuguh lah, itu kan mitos kepercayaan mereka tuh masih Hindu atau animisme lah. Ya, seperti itu ritualnya. Oke. Saya tahu sendiri kalau ini ya dia tuh setengah 6 mau maghrib itu udah ritual. Berarti kalau boleh tahu Bapak sekarang usianya berapa? 62 nanti akhir tahun. 62 ya. Berarti 62 berarti Bapak di sini tuh sempat tahu sejarahnya Jatisura itu udah dari tahun berapa tuh Pak Bapak? Jadi begitu kalau ini mah udah SD lah udah kenal karena orang tua saya kan guru. Dia suka cerita ini kita merespon, menangkap ya seperti itu. Terus sama tokoh-tokoh ini ya cocok. Oke, nah tadi Pak Bapak kan sebelumnya awal kan cerita tentang Jatisura. Jati itu adalah sebuah pohon yang berbentuk jati. Nah itu bagaimana Pak antara jati dengan suranya Pak? Itu ada dua pohon, pohon jati yang utama itu, sama kosambi kalau di sini. Nah itu jadi di posisi pohonnya itu ada pohon lain yang kosambi itu masuk sama-sama tumbuh. Jadi ada lubang sama-sama tumbuh. Jadi kalau diartikan itu ketusuk. Ketusuk. Nah bahasa lokalnya ini kesura. Oke. Nah kembali kepada karakter. Oh jadi sura itu artinya ketusuk. Bukan sura itu kayak semacam rumah atau tempat bukan ya? Bukan. Oke, ketusuk. Jadi untuk bisa membuktikannya itu Jatisura itu adanya satu bentuk pohon jati yang masih ada situ kali ya. Yang dekat rantau itu Pak ya. Oke nanti saya mau ke sana Pak.
Nah, terus Jatisura Pak, yang pertama kali mencetuskan desa Jatisura. Oh ini Jatisura nih Pak. Mungkin ada tokoh besar kali ini. Ada di situ. Oke nanti ke sana Pak ya. Nanti kita ke sana guys. Kita mau ke Balai Desa tempat dokumentasi tentang Jatisura. Ruangan Balai Desa yang ada di daerah Jatisura guys. Tuh. Sekretariat Karang Taruna. Ini rencananya buat apa Pak? Gapura. Oh Gapura. Gapura sini ya. Oke tuh guys. Nih di sini ada berapa pegawai Pak? Saya kurang Pak. Oke di sini guys kita lihat guys. Tuh guys. Para pengurusnya tuh guys. Ada 13. Bapak puasa tuh Pak? Bisa. Alhamdulillah. Kita masih bisa puasa. Ngudut makan. Nah ini kita juga ada lantai atas Pak ya. Ini lantai atas gunanya buat apa nih Pak? Kantor. Oh ini kantor guys. Nah ini pembuatan balai desa ini dari tahun berapa Pak? Ini ya? Nah, guys. Ya dari tahun ini kan dulu satu desa. Oh jadinya satu ya? Oke. Tapi mesinnya sekarang udah bisa ya antara Jatisura sama Jatiwangi. Jadi Jatiwangi dapat mesin, kita dapat tanah. Oke. Nah berarti ini guys, ini Bajalan Semani Jatisura ini terbentuk dari tahun 1900 ya. Kuasa dulu. Nah ini adalah orang-orang yang pertama kali yang memimpin ya, Bapak Warsi Raksa Bumi, Bapak Juru Tulis. Diambil dari pohon jati yang kelihatan ini. Oh iya benar, udah dijelaskan di sini. Kalau desa yang seni, jadi Oh ini nih. membuat Berarti yang mempunyai ide dibikin seperti ini dari ini Pak, nama tadi nih. Namanya Bapak Cinggi ya. bisa dikasih. Oke, jadi gunanya itu supaya bisa dikenal gitu ya. Oke. Tapi nama Bapak nggak ada di sini Pak. Alhamdulillah guys, ternyata Jatisura itu masih memiliki orang-orang yang mungkin bisa tahu lah tentang sejarah. Yes. Nanti kalian akan tahu ya Jatisura itu pohon jatinya yang di mana. Nanti saya kasih tahu guys, dekat Rantau guys, Maham. Nah Pak, ini kan mungkin di luar sana kan masih banyak orang yang nggak tahu tentang sebuah desa, apalagi desa Jatisura ini kan ada desa Majalengka Pak. Mungkin ada nggak Pak yang ingin Bapak sampaikan nih Pak buat masyarakat di luar sana, atau mungkin ya tadi tentang peradaban ataupun kebudayaan yang mungkin mungkin di beberapa desa-desa masing-masing termasuk di desa Jatisura. Apa yang ingin Bapak sampaikan buat masyarakat yang belum tahu, atau mungkin buat pemerintah misalkan ada yang mungkin kurang idem, kalau kata orang Sunda bilang kurang memahami atau mungkin kurang gimana, apa yang ingin Bapak sampaikan ada? Kita ngobrol guys. Ya, awalnya kan desa itu kan komunitas kelompok masyarakat. Itu satu desa ada pemimpinnya. Sekarang yang kepala desa dipimpin oleh kepala desa. Namanya itu memimpin masyarakat. Sekarang ada batasan kita 5.000 pemilih itu sudah satu desa. Iya, iya. Lebih dari itu nanti cari temannya untuk dimekarkan. Jadi hal-hal seperti sosial kemasyarakatan memang selalu ada sih. Tapi berkat adanya pembinaan baik dari kepolisian, dari Koramil dan lain sebagainya dari pemerintahan pusat itu memang ada. Hanya yang menjadi kendala di kita tuh sekarang ada bansos. Yang krusial sekali itu untuk pembagian itu tidak merata. Artinya dari awal itu ya seperti hak
untuk PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial itu sepertinya tidak tertata dengan baik. Artinya yang seharusnya mendapat ternyata tidak mendapat. Nah, dari ada unsur-unsur nepotisme di sini. Oke. Siapa yang dekat dengan RT-nya atau saudaranya, itu tidak. Terus yang ingin Bapak beri masukan atau mungkin sebagai untuk aspirasi lah, aspirasi secara baik, bagaimana tuh Pak? Untuk di desa sendiri Desa ya. sendiri. Jadi saya sebagai masyarakat yang menjadi pemimpin di desa yang ditokohkan itu ya memimpin dengan benar ya, artinya sepi income rame gawe gitu. Jadi nilai pengabdiannya harus ditonjolkan lah di desa. Nah, sekarang kan fenomenanya di desa aja jadi pegawai desa itu bekerja. Jadi sudah mulai mengikut kepada tujuan utama itu memimpin rakyat. Inginnya ya kalau ada keuntungan ya dari situ lah. Dan sekarang kan pemerintah pusat melontarkan menunjukkan berbagai dana yang ada kan secara gamblang itu sudah mencukupi bahwa ini untuk pokoknya sudah jelas. Tinggal bagaimana di lapangan aplikasinya supaya tepat sasaran. Benar. Jadi tujuan pemerintah untuk memajukan tahapan desa itu sudah tercapai. Jangan sampai dikorup lah. Jadi kalau kata bahasanya nih, kalau misalkan data itu nggak akurat, diupdate ya diupdate gitu ya. Artinya yang belum dapat tolong dicek kembali. Iya. Jadi jangan cuma hanya segelintir atau mungkin mentang-mentang saudara atau gitu ya. Oke. Tapi ini saya kembali lagi nih izin sama Bapak, boleh ya akan saya tayangkan nanti di channel sebagai bentuk aspirasi dan mengangkat sebuah desa Jatisura. Soalnya kan ini kan kita kan mau mengedukasi lah. Iya. Jadi tujuannya mengedukasi supaya mengenal desa Jatisura dan juga sebagai bentuk pemerhati bagi masyarakat atau mungkin orang-orang yang mungkin punya intelektual agar lebih bisa memajukan desa Jatisura. Masyarakat adalah wadahnya wadah sosmed. Gitu. Kalau nggak seperti ini kan kalau kita sengaja kita panggil orang syuting kan kita lama. Gitu. Jadi ini dengan Bapak siapa tadi Pak? Dengan Pak Maman. Pak Maman, nanti Bapak saya ambil buat adegan thumbnail, buat thumbnailnya. Nanti saya juga akan ngeliput lagi Pak, desa-desanya Pak, desa-desanya, sampai mau ngambil yang tanya pohon kayu jatinya di daerah. Jadi konsep dan konsep yang globalnya itu kan dari kami gitu ya. Kadang-kadang untuk membangun tuh melihat PAD ya, pendapatan asli daerah, tanpa memikirkan persoalan asli daerahnya apa. Jadi begitu mengucurkan dana itu pasti apa di desa itu harus ada riset di situ. Jadi misalnya satu daerah cocoknya untuk berdagang ternyata dikasih apalah gitu nggak tepat gitu. Jadi persoalan asli daerahnya itu dari pandokannya harus jelas. Tapi ini kalau boleh tahu Pak, Jatisura ini sebenarnya dia punya persawahan nggak sih Pak? Ya, Ada sawahnya nggak sih? sawah ada Mas. Sawah ya Pak. Cuma sekarang tergerus mulai ada pabrik-pabrik. Oke. Nah kami sebagai masyarakat sebetulnya tuh ingin jangan sampai lah sawah yang subur yang sudah jelas dari turun-temurun nenek moyang itu malah dibuang gitu dibuat pabrik. Oke. Nah ini Jatisura ini termasuknya maksudnya gini loh, ada berapa desa Pak sebenarnya di masuk wilayah Jatisura ini? Ada berapa desa? Maksudnya ada berapa blok? Blok atau kebetulan kita ngambil ada 5. 5 ya? Iya. Berarti kalau daerah Watas itu masuknya Jatisura bukan? Jatisura itu. Itu Jatisura juga? Ya, kalau di kita tuh namanya Cantilan kalau Oh Cantilan. karena terpotong oleh sawah. Oke. Tapi wilayahnya itu Jatisura yang ada penduduknya. Untuk sekian RW atau sekarang dijadikan blok karena penduduknya sudah memenuhi syarat, misalnya untuk kepada kepemiluan itu 1 TPS. Oke. Itu blok di kita. Berarti kalau misalkan ada sawahnya yang posisinya di mana tuh Pak? Kalau posisi sawah Ada di sana. yang dekat Watas itu?
itu jadi Jatisura itu mengarah kepada ya kalau dari peletakan daerah itu kita menyeberang jalan raya itu semua. Oh. Sawah di sebelah sana, desa Oke. di sini. Nah, desa Jatiwangi dan Surawangi itu berbatasan dengan sawah Jatisura. Oke. Jadi kalau di sini tuh misalnya Jatisura, sawahnya nggak melingkar di sini, sebelah sananya, sampingnya. Nah, di samping Jatisura ini ada sawah, cuma sawah desa lain. Jadi dua. Nah, Jatisura tadi ada bapak punya sawah. Nah, itu kayak semacam di dekat landasan udara Sukarno itu masuk Jatisura juga. Di Wates itu masih Jatisura sebagian, yang kesananya Tanah. Oh, Lanut, jadi beda ya landasan udara ya. Oh, sawah, bukannya itu ada sawah. Oke guys, ini adalah bincang-bincang langsung dengan tokoh dari Jatisura. Nanti kita akan menelusuri lagi tentang blok-bloknya. Jadi ada 5 blok ya, ini Pak ya. 5 blok. Di antaranya kalau nggak salah ada Kliwon, Blok Manis, Blok Baik, Blok Won, Wage. Oh, Wage paling ujung ya. Wage. Yang ada SMP-nya ya. Itu Kliwon. Oh, itu Kliwon maksudnya. Kalau Wates kan seberang sawah pabrik. Oh, berarti yang SMP itu maksudnya Wage. Wage. Oh, Wage. Bukan, Kliwon. Oh, Kliwon. Kliwon kalau Wage itu Wates. Oke, yang dekat bidan itu sih bidan anak itu tuh. Ya, Yang dekat ujung sana tuh blok apa tuh Pak? Manis. Oh, blok Manis. Oke. Jadi saya minta ini Pak ya, minta maaf ya Pak ya, buat nanti kita upload di channel. Ini juga di sini ada namanya TK nih guys. Tuh, TK-nya seperti ini guys. Ini TK Jatisuro. Kita lihat ya guys. Tuh. Nah, ini tempat-tempat bermainnya anak-anak TK guys. Oh, ini guys tuh namanya kan.
Ya ini guys, ini adalah makamnya Desa Jatisura. Nah ini adalah makam Desa Jatisura yang dimana ini berkaitan dengan pohon jati. Eta nu pohon jatina mana ya? Pohon nu disebut Jatisura kan pohon teh. Iya sana pohon teh. Eta pohonnya. Ya, jati. Oke. Nah sekarang kita mau ke pohon jati guys. Nih. Nah ini tuh adalah pohon yang berkaitan dengan Jatisura. Tuh guys. Kenaon yut. Puntennya. Nah ini adalah simbol dari Jatisura. Ini namanya pohon Jatisura. Ya disebut Jatisura naon yut. Rudi. Iya pohon jatina iya nya. Eta surana naon eta? Cenah aya nu nusuk kitunya. Nah ini guys, ini adalah pohon Jatisura nih yang jadi simbolnya Desa Jatisura nih. Ya teh, ini pohonnya itu sudah enggak seberapa tahun Pak? Pohon iya Pak? Ratusan tahun. Ratusan tahunnya. Punten ya. Nah ini ada pada kumpulnya orang nih, para tokoh-tokoh besar nih Desa Jatisura nih. Nah, iya adalah Uyut. Karena Uyut Ranto. Tuh. Berarti ini nu yang mau cek bahasa nama sesepuhnya. Sesepuhnya Jatisura. Oke. Tuh, guys. Nah, terus ya. Guys, kawan-kawan semuanya, terima kasih atas partisipasi dari kalian semua. Baru saja kita telah menyaksikan bagaimana penelusuran saya, yaitu tentang indahnya sebuah desa Jatisura, dimana tadi sudah dibahas tuntas oleh orang-orang yang mungkin mengerti tentang Jatisura. Ya mungkin bila mana ada kekurangan dalam mungkin cerita tentang Jatisura ini, saya sebagai konten kreator mohon maaf kepada kalian semuanya. Nah buat kalian semua yang belum mensubscribe channel kami, jangan lupa tinggalkan subscribe ya, dan juga tinggalkan pula like dan komennya. Bila mana kalian juga sudah mensubscribe channel kami, jangan lupa pula tinggalkan like dan komennya agar saya bisa memberikan video-video terbaru dan update terbaru di seputar kita semua. Oke, buat yang dimana saja yang hari ini mau menjalankan aktivitas mudik pulang kampung, jaga selalu kesehatan dan keselamatan kalian dalam berkendara ya. Ingat, utamakanlah keluarga yang ada di kampung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus dalam menjaga ibadah. Wassalam.